Oras. Tadaro na sumangat kamu galido be. Oras. Oras. Terima kasih, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita bisa melaksanakan pembukaan acara kegiatan BIMTEK Wirausaha Baru di Kabupaten Samosir. Yang kami banggakan 260 orang peserta dari seluruh desa dari seluruh desa dan 10 kecamatan Kabupaten Samosir. Ada satu pertanyaan, kenapa sih kita harus perlunya kita melakukan bimbingan teknis wirausaha seperti ini? Karena sebelum-sebelumnya juga kita sudah melaksanakan banyak kegiatan. Baru sebulan yang lalu saya datang dari sini, yaitu pelatihan pengelolaan BUMDes dan koperasi bersama teman-teman BRIN. Sebelumnya juga sudah ada diklat 3-in-1 yang jumlahnya 12 hari. Banyak sekali. Seperti yang dibilang Ibu Kadis tadi, sudah angkatan ke-37. Nah, hari ini BIMTEK Wirausaha yang dilaksanakan selama 4 hari dari berbagai modul. Kalau nggak salah ini ada berapa ini Pak Bondan? Furnitur kayu, pengolahan air tawar, konveksi, kerajinan kayu, servis HP, perbengkelan las. Ada 6 ya pelatihan yang akan kita lakukan selama 4 hari. Nah, tentu kegiatan ini kami mempunyai tujuan. Pelatihan-pelatihan yang sebelumnya, termasuk juga pelatihan atau bimbingan teknis hari ini, tujuannya adalah bagaimana masyarakat Kabupaten Samosir ini terciptanya para pelaku-pelaku usaha kecil dan menengah. Kita tahu persis angkatan kerja kita sangat sempit, makanya di negara ini tingkat pengangguran kita kurang lebih di angka 2% tiap tahun, 7% per tahun. Pengangguran dari angkatan kerja, termasuk juga di Samosir, karena sempitnya lapangan pekerjaan. Masyarakat kita ini kadang-kadang begitu lulus sekolah ataupun lulus kuliah, mayoritas adalah mencari pekerjaan di sektor formal, misalnya menjadi karyawan di beberapa perusahaan. Padahal Kementerian Perindustrian punya target kurang lebih sekitar 1,7 juta setiap tahun akan dilahirkan wirausaha baru atau pengusaha industri kecil menengah. Nah, dari 1,7 juta secara nasional yang dicetak oleh Kementerian Perindustrian, saya mau di Kabupaten Samosir ini, di dalam 1,7 juta nasional itu minimal kurang lebih sekitar 20.000 orang di Kabupaten Samosir ada di dalamnya. Tepuk tangan kamu dong. Jangan sampai yang 1,7 juta yang akan dicetak oleh Kementerian Perindustrian ini semuanya ada di Jawa. Tidak ada yang di Samosir, tidak ada yang di Kabupaten Humbang, tidak ada yang di Kabupaten Tapanuli Utara, tidak ada yang di Kabupaten Toba, ataupun tidak ada yang di Kabupaten Tapanuli Selatan. Itu yang kami inginkan. Kalau semuanya nanti usaha baru yang diciptakan oleh Kementerian Perindustrian ini adanya hanya di daerah Pulau Jawa ataupun Kalimantan ataupun Pulau Sulawesi, maka kita ini akan menjadi penonton dan juga kita ini menjadi konsumen daripada mereka. Itu yang selalu saya pikirkan sebagai wakil rakyat dari sini. Saya mau bahwa wirausaha baru yang akan dicetak oleh Kementerian Perindustrian ini, di dalamnya juga ada masyarakat Samosir. Mumpung kami masih wakil rakyat yang bisa
meminta program ini untuk dilaksanakan di Kabupaten Samosir. Itu tujuannya. Nah, ini kegiatan ini sudah berlangsung di 4 kabupaten. Kemarin Tapanuli Utara sudah duluan selesai, Humbang juga sudah duluan selesai. Kemarin baru dibuka di Kabupaten Toba, dan hari ini baru dimulai di Kabupaten Samosir. Awal Oktober nanti kami akan mulai di Sidimpuan dan di Tapanuli bagian selatan. Awal Oktober. Nah, kenapa demikian? Tujuannya tadi adalah itu, supaya program ini terbentuknya wirausaha baru di masing-masing daerah di Wonopaso kita ini, di daerah Tapanuli ini, dan juga di kawasan Danau Toba ini. Kalau kita bicara soal potensi, kita bicara soal peluang, sangat banyak Amangina. Kita nggak usah muluk-muluk. Pelatihan seperti ini pun kita sudah lakukan di tahun-tahun sebelumnya. 3 tahun dari 2021, 2022, dan ini 2023, sudah 3 tahun ini kita laksanakan. Ya. Dari 2 tahun sebelumnya, 2021, 2022, begitu kami evaluasi, cukup banyak yang berhasil. Contoh misalnya, di daerah-daerah lain sudah ada yang servis handphone sekarang buka servis handphone anak-anak muda, bahkan ada yang anak sekolah. Di daerah kami, di daerah Toba misalnya, sudah ada yang berhasil menciptakan kerupuk tayo-tayo dari ikan. Ikan ini adalah sebuah predator Danau Toba. Supaya dia tidak mengganggu ekosistem di Danau Toba, maka ikan ini ditangkap dan dijadikan menjadi kerupuk. Sama seperti di kerupuk Palembang, apa namanya itu? Empek-empek. Iya, empek-empek. Bisa nggak seperti itu di Danau Toba atau di Samosir? Bisa dong. Ikan kita kan banyak. Nah, makanya ada pelatihan olahan ikan atawar kita buat di sini. Begitu juga di tempat lain ada yang bengkel las. Unang berkecil hati hamu Amangina. Ya. Selama ini kita kalau dengar namanya bengkel las, bahwa bengkel las itu adalah seolah-olah hanya untuk memperbaiki mobil, memperbaiki sepeda motor, bengkel ni kereta doho motor, itu kan. Tetapi peserta pelatihan yang tahun 2021, saya pernah ketemu alumninya, dan dia sudah berhasil setelah ikut pelatihan bengkel las, dia sudah berhasil membuat pot-pot bunga dengan berbagai model. Terus saya datangi dia, saya tanya dia, bagaimana penghasilanmu setelah kamu berhasil membuka bengkel las dengan membuat, jadi dia fokus membuat pot-pot bunga. Siapa di antara kita yang ikut bengkel las? 7 tangan dulu. Kalau salah muruk, ya berarti banyak, ya. Jadi ini saya berikan dulu sebuah ilustrasi ya. Saya bilang sama dia, kenapa terpikir untuk mengelas pot-pot bunga? Dia bilang, saya diajari oleh Kementerian Perindustrian, lalu kemudian setelah selesai pelatihan, dan dia membuka bengkel las dengan hanya membuat berbagai model pot-pot bunga. Lalu kemudian setelah dibuat, lalu diperjualbelikan ke rumah tangga. Ternyata penghasilannya sangat luar biasa. Yang penting adalah idenya. Lalu saya bilang, kamu dapat modal dari mana? Dia dapat modal dari BRI. Awalnya dia pinjam hanya 5 juta. Tapi setelah berjalan 6 bulan, dievaluasi oleh BRI, lalu dia beli, ditambah ininya, lalu dia bisa membeli kompresor,
dia bisa membeli alat-alatnya, sehingga sekarang model-model pot bunga dari segala macam model dia sudah berhasil lakukan. Kurang lebih penghasilannya setiap bulannya itu di atas 15 juta per bulan. Dia baru lulus sekolah SLTA, usianya masih di bawah umur 30 tahun. Begitu juga pelatihan yang lain. Jembatan Tanoponggol, kita cetak kayak kaos, kita bikin gambar Tanoponggol itu, ya, Tanoponggol Kabupaten Samosir, cetak di kaos. Kalau nanti peserta pelatihan konveksi ini sudah berhasil menjadi wirausaha baru, begitu ada event internasional, kita jual lah itu. Tentu kan penghasilan. Misalnya kita bikin lagi gantungan kunci, kita bikin topi dengan berbagai varian-varian yang baru, yang menarik, mereka pasti akan membeli. Itu contoh-contoh konkret yang bisa kita lakukan. Saya tidak mau terhadap perkembangan, pesatnya perkembangan Danau Toba ini, masyarakat Samosir hanya menjadi penonton. Saya tidak mau itu. Setuju kamu? Saya mau bahwa pesatnya perkembangan Danau Toba itu kita menjadi pelaku usaha seiring dengan bertumbuhnya Danau Toba. Di Kabupaten Samosir ini sekarang tumbuh banyak hotel. Bintang 5 pun sebentar lagi akan ada. Ada Marina Beach, ada La Bersa. Siapa yang mensuplai ke sana makanan-makanan ringan ke hotel-hotel tersebut? Apakah harus didatangkan juga nanti dari Medan? Siapa yang suplai ke sana itu cenderamata-cenderamata yang akan dijual di hotel-hotel itu? Apakah harus didatangkan juga dari Jakarta dan Medan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kalau ada kelompok-kelompok masyarakat yang sudah menjadi wirausaha baru di sini, saya kira hotel-hotel tersebut pun ngapain beli lagi dari Medan? Ngapain beli lagi dari Jakarta? Tentu mereka akan mau membeli dari para kelompok-kelompok wirausaha baru yang ada di Samosir ini. Selamat mengikuti pelatihan. DPR